tanda-tandanya dia itu kurang menghargai kamu, ya. Tanda-tandanya dia itu mulai menyia-nyiakan, tanda-tandanya dia take you for granted istilahnya, ya. Pertama ya dia sering nggak tepati janji, dia suka menghilang gitu, nggak bales chat ya, bisa seharian nggak chatting atau 2 hari nggak chatting, nggak bales chat lama gitu, padahal mungkin kamu lihat dia bisa online ya, ada tandanya online, atau dia bisa main sosial media tapi dia nggak bales chat gitu. Apakah dia sibuk? Apakah chatnya tenggelam? Enggak, sebenarnya enggak. Dia tahu dia harus balas chat kamu sebenarnya, tapi dia memutuskan untuk tidak balas sebenarnya. Oke, jadi ya sebenarnya kamu nggak dianggap penting. Oke, nggak dianggap penting, kamu dikesampingkan istilahnya, ya. Dan dia suka tarik ulur gitu, panas dingin. Kadang-kadang kalau hari ini dia lagi kangen sama kamu, ya dia jadi mesra, misalnya dia jadi chattingin kamu. Besok dia nggak merasa dia kangen, ya dia cuekin kamu, dia nggak ngontek kamu dan segala macam. Karena dia merasa kamu akan selalu ada gitu. Dia nggak takut kehilangan kamu, nangkep nggak? Oke, kamu yang lebih banyak berkorban, misalnya kamu yang lebih sering traktir, kamu yang lebih sering istilahnya bela-belain dia, misalnya kamu udah ada janji, tapi terus kamu terpaksa nganterin dia atau nemenin dia, ya. Oh, kamu yang lebih sering inisiatif kontak dan ketemuan, kamu yang lebih sering chatting duluan, kamu yang lebih sering ngajak ngobrol, kamu ajak ketemuan gitu. Bahkan mungkin dia juga nggak pernah ajak ketemuan duluan misalnya, ya. Kamu yang lebih sering ekspresiin perasaan kamu, sering bilang sayang, sering bilang kangen, sering bilang aku sering mikirin kamu dan segala macam. Tapi dia nggak begitu, dia nggak melakukan hal tersebut. Oke. Biasanya awalnya itu nggak begitu. Biasanya awalnya bener-bener kayaknya klop banget gitu, ya. Kamu kenalan sama orang, kamu pas PDKT kayaknya wow klop banget gitu, enjoy banget ya kan, chatting tiap hari, mungkin teleponan tiap malam ya, voice call tiap malam, ketemuannya juga sering, kayaknya saling kangen terus, selalu ngomong kangen, dan kayaknya klop banget, kayaknya bener-bener kalian dimabuk cinta berdua gitu. Tapi seiring perjalanan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun mungkin, lama-lama bergeser tuh. Dia jadi lebih cuek, dia jadi lebih males dalam memaintain hubungan ini. Dia jadi lebih suka hilang, dia lebih kayaknya punya kesibukan yang lain, dia mulai nggak prioritasin kamu. Lama-lama gapnya makin besar, oke? Dan kamu jadi semakin Kamu jadi semakin stres, kamu menuntut sama dia, kamu komplain sama dia, kenapa sih kamu kok suka cuekin aku, kenapa sih kamu kok nggak pernah ngajak ketemuan lagi, kenapa sih kamu kok udah jarang bilang sayang, kenapa sih kamu mengeluh, komplain, dan semakin kamu komplain ya, semakin dia merasa terganggu. Apaan sih lu gitu, lebay banget gitu ya, aku kan sibuk misalnya. Semakin kamu mengeluh, semakin kamu komplain, semakin dia banyak alasan, dan semakin kalian gapnya makin besar gitu. Karena dia juga semakin kesel karena kamu komplain. Makin gapnya makin besar, kamu makin komplain lagi. Ya, siapa yang pernah ngalamin hal ini? Coba tulis, coba cerita ini kolom komentar. Ini udah jadi snowballing nih istilahnya. Ya, kalau udah begitu, kalau udah gapnya udah makin gede begitu, kamunya komplain, dianya juga nggak mendengarkan keluhan kamu, dianya juga nggak berusaha untuk mengembalikan nih keseimbangan hubungan ini gitu. Dia juga nggak memberikan usaha lebih gitu supaya balik lagi seperti dulu. Ini makin lama makin tinggi gapnya, makin lama makin tinggi gapnya. Dan itu udah kayak bola salju, tau nggak? Bola salju yang kalau ngegulung dari atas gunung makin lama makin gede, makin lama makin gede, udah nggak bisa dibendung, akhirnya jebol gitu istilahnya. Akhirnya jebol, tinggal nunggu waktu doang bubar. Yang pihak yang satu ini, pihak yang merasa dikomplainin terus itu, dia jadi kesel. Lama-lama pihak yang kesel ini akhirnya memutuskan dan meninggalkan kamu gitu. Padahal situasi ini terjadi karena dia yang tidak bisa membina hubungan dengan baik, tidak bisa menjaga keseimbangan. Tapi ujung-ujungnya malah dia yang ninggalin kamu. Pernah kan? Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Saya yakin pasti pernah. Kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini dan kamu ngerasa ada manfaat yang bisa kamu ambil, klik subscribe nih. Dan jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya
semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini.